If something important, I will translate to you. But you understand, Allah will give you understand. Nanti saya ceritakan pengalaman kita berdua, kenapa kita bisa bersama. Ya, Bunda, ayah, abang kakak dengarkan baik-baik. Dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Ya, dunia ini apa? Hanya indah sebelum dimiliki. Setelah dimiliki ternyata biasa-biasa saja dunia. Sebelum punya rumah itu, dia pikir, wah kalau aku punya rumah ini bahagia aku. Ternyata setelah punya rumah, tidak disapu rumahnya. Biarkan berantakan rumahnya. Justru rumah yang besar tadi bukan membahagiakan, malah menyusahkan. Saya mau tanya di ibu ini paling banyak keinginannya. Bu, rumah kecil sederhana dengan rumah besar dan mewah, kira-kira mana yang lebih menyusahkan? Banyak para wanita sibuk membersihkan rumah, tidak ada waktu membersihkan hatinya. Tuh. Bahkan tidak ada waktu membersihkan dirinya. Suami pulang dari tempat kerja, bingung mana yang istri, mana yang pembantu. Sama baunya. Maka tidak usah minta-minta sama suami, bang, bikinkan aku rumah besar. Buat apa rumah besar? Saya kasih tahu, tidak boleh kalau untuk menyambut tamu, bikin majelis, silahkan. Tidak dilarang rumah besar, tapi ingat, dunia ini semakin mewah, semakin menyusahkan. Rasulullah SAW Allah hantar ke dunia mengajarkan bagaimana cara hidup sederhana. Simple life, simple problem. Simple life, simple problem. Sederhanakan kehidupanmu, sederhana masalahmu. Nah ini kita bahas nih sekarang. Kita kasih ringan-ringan saja. Awal daripada masalah-masalah manusia di dunia adalah ketika manusia sudah mulai memberikan harga kepada dunia. Ya. Itu awal masalah. Padahal Nabi sudah mengatakan harga dunia dalam pandangan Allah tak lebih berharga daripada 11 sayap nyamuk. Di Jayapura Sentani ini berapa harga sayap nyamuk satu kontainer? Ada harga sayap nyamuk. Kalau saja harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, niscaya orang kafir tak jadi minum harus riwayat. Mau tahu perbandingan dunia dengan akhirat? Ini kan dekat dengan laut, dekat dengan danau juga. Kata Nabi, celupkan ujung jari telunjukmu ke samudra yang luas dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Hari ini orang berebut tetesan air mengabaikan samudra yang luas. Allahu Akbar. Kapan manusia sadar? Kapan manusia paham harga dunia? Kapan? Ketika sakaratul maut, nafas sudah ditenggorokan, baru dia sadar ternyata tidak ada harga dunia. Orang naik kapal nih, dia naik kapal. Di atas kapal dilihat ada pelampung, warnanya orange, itu nggak bagus kelihatan, bikin rusak pemandangan. Apa ini katanya? Orange ini, kata yang punya abang yang nahkoda kapal. Ini namanya pelampung, Pak. Nah, bikin sempit-sempit kapal lagi. Tidak ada gunanya ini. Kau tahu, Pak, badai pun datang, angin kencang datang. Tiba-tiba hadirin mulia, ini bapak yang katakan pelampung tak berguna, terjatuh ke laut. Kapal goyang, dia jatuh ke laut. Pas di dalam laut pun dia tak pandai berenang. Hampir tenggelam. Terus teman-teman teriak, kamu mau pelampung ini apa mau emas 10 kilo? Pilih apa? Habis itu minta emas lagi. Pelampung itu emas habis itu. Enggak, pasti dia sadar yang berharga waktu itu pelampung yang selama ini dia remehkan. Kapan orang sadar pentingnya iman, pentingnya amal soleh, pentingnya sholat, zakat, puasa, haji, umrah, semua? Kapan? Ketika sakaratul maut. Baru dia tahu tak ada gunanya rumah mewah itu, Bunda. Maaf Bun, kalau Bunda ibu-ibu punya rumah mewah,
Terus kalau takdir mengatakan ibu mati duluan, siapa kira-kira yang akan masuk ke rumah itu? Ganti membayangkan saja. Insya Allah kalau bapak-bapak di sini setia ya. Setiap tikungan ada. Ini catat nanti ya, dihafal ya. Ada 5 keperluan hidup manusia dan ada 5 maksud hidup manusia. Ini yang gak hafal nanti gak boleh pulang. Ya. Apa keperluan hidup manusia? Yang pertama, kita perlu makan dan minum, betul? Kalau kita tidak ada makanan dan minuman, tentu kita susah hidup kita. Tapi makan minum yang diajarkan Nabi SAW itu sangat sederhana. Nabi itu mengajarkan 1 hari makan, 1 hari tidak. Itu Nabi ajarkan. 1 hari puasa, 1 hari makan. Itu Nabi. Kita mungkin susah. Ada beberapa orang yang bisa puasa Daud. Tapi yang jelas kalau Nabi makan, Nabi tidak pernah ribet dalam makanannya. Kalau makanannya itu ikan laut, tak campur dengan darat, darat tak campur dengan laut. Makanan di rumah Nabi itu sangat sederhana. Hari ini ibu-ibu masak ya 4 jam di dapur, betul. Untuk makan 10 menit saja. Habis umurnya di dapur. Nah, mulai hari ini makan minum sederhana. Kalau bisa di rumah itu dicontohkan Nabi makan minum itu dengan suami suap-suapan. Kapan terakhir disuapin suami? Waktu sakit. Allahu Akbar.